Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Cikgu akan memberikan video pembelajaran tentang materi kelas 10 yaitu medan gravitasi, yang mana ini adalah materi kelas 10 semester 2. Mungkin Ananda telah mengetahui bahwa gaya terbagi atas dua, yaitu gaya sentuhan atau kontak dan gaya tidak sentuh. Yang mana gaya karena sentuhan telah kita pelajari atau kita jelaskan, yaitu terdapat gaya normal, gaya gesekan ataupun gaya dorong itu sendiri. Sedangkan untuk gaya tak sentuh disebut juga dengan gaya medan. Ini muncul walaupun benda tidak bersentuhan. Contohnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Dengan mempelajari gaya tak sentuh ini, kita semua dapat mencerna kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada duanya dan satu-satunya wajib disembah. Karena mampu menciptakan sistem alam semesta ini dengan perhitungan yang sempurna, maka pada video pembelajaran ini kita akan menjelaskan salah satu gaya tak sentuh yang ada di dunia ini beserta dasar-dasar yang mendasari sebagai salah satu kewajiban kita menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu taat dan selalu terus menggali ilmu yang menuntun untuk menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Baiklah Ananda semua, langsung saja ke materi, yaitu tentang medan gravitasi yang mana tujuan pembelajarannya yang pertama adalah yaitu menjelaskan tentang konsep hukum Newton tentang gravitasi dan besaran-besaran fisika yang terlibat. Dan yang kedua, memahami konsep medan gravitasi yang terjadi pada suatu titik benda. Baiklah, untuk peta konsepnya, kemarin kita udah pelajari tentang gaya gravitasi, yaitu kemarin yang video pembelajaran yang pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke medan gravitasi, yang mana medan gravitasi yaitu G kecil. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berarti ada ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi, yang mana besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut dengan kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Kuat medan gravitasi G merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah. Garis-garis medan gravitasi G merupakan garis-garis berdampingan kontinu yang selalu mengarah menuju ke pusat sumber medan gravitasi. Seperti ini gambarannya. Jadi gravitasi ini akan selalu ke pusat gravitasinya, ke pusat masanya. Kalau dia ini bumi, berarti dia gravitasinya ke pusat bumi. Seandainya dia planet, berarti ke pusat planet atau benda-benda yang lainnya. Mana kuat medan gravitasi G pada titik apapun dalam suatu ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi F per satuan massa pada bermassa uji M besar. Perhatikan gambar berikut. Jadi seperti ini. Maka massa sumbernya M besarnya, kalau kita anggap bumi, berarti ini bumi, dan di sini titik ujinya. Titik ujinya boleh benda-benda langit seperti planet, bulan, dan benda lainnya. Kemudian di titik ujinya akan memiliki gaya gravitasi ke massa sumber, yang mana antara kedua M besar dengan M kecil itu memiliki jarak R. Maka G sama dengan yaitu F per M. Buat medan gravitasi itu G sama dengan F per M. Sehingga berdasarkan gambar di samping akan diperoleh G sama dengan F itu adalah gaya gravitasi yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu G kali M besar kali M kecil per R kuadrat dibagi M kecil, itu titik ujinya. Maka didapatkanlah G sama dengan G besar. Ini adalah tetapan gravitasi Newton M besar per R kuadrat.
Jadi masanya cuma satu saja. Kalau pada gaya kemarin M-nya ada dua, berarti ada dua benda. Kalau gravitasi cuman medan gravitasi cuman satunya, masanya cuman satu. Itu perbedaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis kerja kuat medan gravitasi terletak pada satu garis hubung yang menghubungkan titik kerja dan pusat massa sumber benda M besar dan arahnya selalu menuju ke pusat massa sumber benda M besar. Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi. Jadi sama ya. Jadi kalau seandainya ditanya medan gravitasi berarti ataupun percepatan, berarti itu merupakan hal yang sama. Jadi kalau dia percepatan gravitasi bumi, berarti kita mencari percepatan gravitasi bumi. Kalau percepatan gravitasi planet atau bumi atau benda langit yang lainnya, berarti sama juga kita mencari medan gravitasi. Contoh soal yang pertama, untuk lebih jelasnya, jadi percepatan gravitasi di suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R besar dari permukaan bumi, yang mana R besar itu sama dengan jari-jari bumi. Pembahasannya, perhatikan gambarnya pada kasus ini, pada soalnya, jadi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Ini bumi yang memiliki jari-jari R besar, kemudian partikel itu memiliki jarak R besar juga dari permukaan bumi. Jadi R-nya ini dari permukaan bumi ya, bukan dari pusatnya. Berarti jadi jarak pusat bumi ke partikel menjadi 2R. Bisa dipahami ya. Menentukan percepatan gravitasi partikel GP, yaitu partikel sejauh R di atas permukaan bumi. Misalkan partikel ketika berada di permukaan bumi adalah GB, maka akan berlakulah analisa persamaan berikut. Maka kita cari dulu G pada partikel dibagi dengan percepatan gravitasi bumi, maka sama dengan G besar dikali M besar per RP kuadrat dibagi G besar M besar per RB kuadrat. Jadi ini P dengan P ya, P dengan B. Kemudian G besar dengan M besarnya sama, bisa dihilangkan, jadi tinggal GP per GB nya sama dengan 1 per RP kuadrat dibagi 1 per RB kuadrat, sehingga diperoleh persamaan GP per GB sama dengan RB kuadrat per RP kuadrat, karena dia terbanding terbalik ya. Jadi seperti ini jadi persamaannya. Mungkin Anda udah paham ya, untuk memindahkan ini karena berbanding terbalik. GP berarti dia RB nya naik ke atas, sedangkan RP nya turun ke bawah. Jadi seperti ini gambarnya tadi. Maka kita masukkan GP itu sama dengan GP, kemudian GB adalah 10, kemudian RB kuadrat benda itu adalah R kuadrat, ini R garis jari-jari bumi R, kemudian RP nya karena dari RP berarti ada 2R dari pusat bumi, berarti 2R kuadrat. Jadi jangan R juga yang dimasukkan, karena partikel ini kita hitung dari pusat bumi, berarti 2R. Maka GP per 10 sama dengan R kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Maka dapatlah gravitasi bumi partikelnya sama dengan R kuadrat per 4R kuadrat dikali 10. Maka GP sama dengan 2, ini R kuadratnya hilang, dicoret aja karena sama, berarti 10 per 4. 10 per 4 itu sama juga dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Saya dipahami. Kuncinya di sini aja tadi ya, memasukkan nilainya. Untuk RP partikel ini kita pakai 2R, sedangkan untuk bumi kita pakai R saja. Ya, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke ini, ketika partikel sejauh di atas permukaan berada 2R dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi massa
dirasakan partikel tersebut adalah 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Udah bisa. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui data fisik planet A dan planet B. Ini dibentuk dalam tabel ya, yang mana planet A masanya M besar, planet B itu adalah 0,4 M besar. Kemudian jari-jarinya planet A itu R, sedangkan planet B itu 2R. Jika suatu benda berada di planet A memiliki berat 600 Newton, tentukanlah berat benda di planet B. Jadi diketahui dalam soal MA-nya sama dengan M, MB-nya 0,4 M, RA-nya sama dengan R, sedangkan RB-nya sama dengan 2R. Sedangkan WA-nya sama dengan 600 Newton. Ditanya adalah berat benda berada di planet B, yaitu WB-nya berapa. Maka pembahasannya telah diketahui bahwa W itu sama dengan M kali G, dan G itu adalah sama dengan G besar. Ini rumusnya untuk percepat medan gravitasi, G besar M besar per R kuadrat. Sehingga dari hubungan persamaan tersebut maka diperolehlah W sama dengan G dikali M besar per R kuadrat. Dalam kasus ini dapat ditulis seperti ini, WA sama dengan G sama dengan MA per RA kuadrat dibagi G sama dengan MB per RB kuadrat. Jadi bisa dihilangkan juga G nya seperti ini, maka dapat WA per WB nya sama dengan MA per RA kuadrat dikali RB kuadrat per MB. Maka masukkan nilainya 600 per WB, kemudian MA nya M, kemudian RA kuadratnya R kuadrat kali 2R kuadrat, kemudian MB nya 0,4 meter. Kemudian 600 per WB sama dengan M per R kuadrat dikali ini 4R kuadrat dibagi 0,4 meter. Maka 600 per WB sama dengan 4 per 0,4. Ini hilang aja ya, 0, jadi 4 tinggal angkanya saja, ini bisa dihilangkan. R kuadrat coret R kuadrat, M sama dengan M, sehingga 4 per dibagi 0,4. Maka 4 kali silang 4 kali WB sama dengan 0,4 kali 600. Maka WB sama dengan 0,4 kali 600 dibagi 4. Maka WB dapat 60 Newton. Jadi ketika benda tersebut berada di planet B, maka berat benda tersebut sebesar 60 Newton. Bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu untuk soal kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yang mana sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R besar dan mengalami kuat medan gravitasi G. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengahnya, tentukanlah jari-jari orbit harus ditempati oleh satelit tersebut. Maka diketahui R1 nya R, G1 nya sama dengan G, kemudian G2 nya setengahnya. Maka kuat medan gravitasi menjadi setengahnya, berarti G2 nya sama dengan setengah G. Tentukanlah R2 nya ditempati satelit tersebut, berarti yang kedua. R2 nya berapa? Kemudian pembahasannya yaitu G1 per G2 sama dengan yang tadi contoh soal yang pertama. Maka sehingga diperoleh langsung saja nih G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kemudian kita ketahui R1 nya sama tadi, jadi kita tinggal masukkan nilainya. G1 nya G, kemudian G2 nya setengah G, kemudian R2 kuadrat yang ditahannya, kemudian R1 kuadratnya adalah R. Maka R2 kuadratnya sama dengan 2R kuadrat. Bisa ya menanda. Kemudian R2 nya akar dari 2R kuadrat, maka sederhananya R dikeluarkan menjadi akar 2.
Sampai di sini dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.